Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayuma Gofira from the English Language Education Study Program 6th semester. Here I will explain about social linguistic. Social linguistic studies the relationship between language and sociality. They explore the function of language and how it is used to convey meaning. Jadi, sosial linguistik adalah sesuatu yang menjelaskan apa yang kita bicarakan secara berbeda dalam konteks masyarakat yang berbeda juga. Nah, contohnya seperti siapa yang berbicara, yang berbicara ini apa perannya dalam masyarakat, terus yang kedua bahasa apa yang digunakan. Nah, yang berbicara ini apakah mereka menggunakan bahasa yang formal, informal, atau dialek, atau menggunakan dialek yang berbeda. Yang ketiga siapa pendengarnya. Nah, apakah dia atasan, yang lawan berbicaranya ini apakah atasannya, atau temannya, bisa ataupun bawahannya. Yang keempat ada kapan orang tersebut bicara. Nah, misalnya situasinya itu apakah di kantor, kan kalau di kantor berarti kita menggunakan bahasa yang formal. Nah, apakah di luar kantor atau di luar rumah, ataukah di dalam sebuah rapat. Oke, next. Dan setiap bahasa memiliki banyak variasi, seperti variasi bunyi, kata, fitur kata, bahasa yang dapat dikaitkan secara unik dengan beberapa faktor eksternal seperti wilayah geografis atau kelompok sosial. Nah, adapun beberapa macam variasi seperti user, use, dan sosial. User ini yaitu variasi bahasa yang penggunaannya berdasarkan dialek atau aksen. Adapun use ini yaitu variasi bahasa yang penggunaannya itu berdasarkan register. Nah, sedangkan sosial yaitu dia lebih berfokus pada variasi yang didasari pada hubungan sosial di antara penuturnya. Oke, next. Selanjutnya ada dialek. Setiap bahasa merupakan kumpulan dari banyak dialek. Jadi dialek ini berkaitan dengan variasi yang dapat bersifat regional, yaitu berdasarkan tempat, kawasan, atau daerah tempat tinggal penggunanya. Adapun regional dialek ini adalah bahasa yang digunakan di suatu wilayah seperti geografis tertentu. Adapun sosial dialek. Nah, sosial dialek ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok seperti kelompok sosial tertentu yang disebut sosiolek. Adapun aksen. Nah, aksen ini hampir mirip dengan dialek, tetapi aksen lebih mengacu pada variasi pengucapannya, sedangkan dialek lebih mengacu pada kosakata atau tata bahasa tertentu. Oke, contoh dari dialek ini ya itu seperti bahasa kita adalah bahasa Sumbawa, tapi memiliki dialek yang berbeda. Misalnya daerah saya ini kan Marungi. Nah, orang Marungi kalau mau bahasa daerahnya tidur kan tunung. Nah, sedangkan di bagian barat mereka mengucapkan tidur itu dengan tunu. Nah, itulah perbedaan dialeknya. Oke, next. Berikutnya ada yang namanya register. Nah, register ini merupakan variasi bahasa berdasarkan pekerjaan yang ditandai dengan variasi kosakata atau penggunaan bahasa khusus yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya seperti saya bekerja di bidang kedokteran. Nah, jadi bahasa yang saya pelajari hanya yang berkaitan dengan kedokteran, yaitu seperti paru-paru, denyut nadi, ataupun saya bekerja di bidang perhotelan. Nah, maka yang saya pelajari
bahasa yang saya pelajari itu yaitu berkaitan dengan perhotelan tersebut, seperti cara menyambut tamu dan lain-lainnya. Nah, adapun tiga variabel dalam register ini. Yang pertama ada fleet, tenor, dan mode. Nah, fleet ini merupakan materi pembelajaran atau topik wacana. Nah, tenor merupakan hubungan peserta, sedangkan mode merupakan saluran komunikasinya. Nah, oke, next. Oke, selanjutnya ada namanya style. Nah, style ini variasi yang berbeda. Style ini variasi berdasarkan hubungan sosial antara pendengar dan pembicara. Seperti dalam style ini ada namanya frozen. Nah, frozen ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Contohnya itu seperti Al-Quran. Nah, isi dari Al-Quran itu tidak dapat diubah. Jadi style ini merupakan sesuatu yang sudah tetap dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Oke, berikutnya ada di dalam style ini ada yang namanya formal, konsultatif, casual, dan intimate. Nah, formal merupakan komunikasi satu arah tanpa gangguan. Contohnya seperti pidato atau pertemuan resmi. Contohnya mobil harus diparkir di ruang bawah tanah. Nah, ini merupakan perintah yang tidak dapat diganggu. Berarti perintah ini tidak bisa diganggu atau diubah lagi, maka kita harus melaksanakan perintah ini. Nah, adapun konsultatif. Nah, konsultatif ini merupakan komunikasi dua arah. Yang tadi formal merupakan komunikasi satu arah, dan yang ini merupakan komunikasi dua arah dengan informasi latar belakang yang disediakan. Contohnya atau yang diizinkan. Nah, contohnya seperti apakah Anda keberatan memarkirkan mobil Anda di ruang bawah tanah? Nah, perintah ini merupakan pernyataan yang memungkinkan respon dan diskusi. Berikutnya ada casual. Nah, casual ini merupakan komunikasi santai antar teman atau kenalan, atau disebut dengan gangguan adalah hal yang biasa. Nah, contohnya silakan parkir mobil Anda di ruang bawah tanah. Nah, ini merupakan perintah yang santai dan tidak formal. Berikutnya ada intimate. Intimate ini merupakan komunikasi yang sangat dekat dan non-public, seperti antara teman dekat atau keluarga. Intonasi lebih penting daripada kata-kata tata bahasa. Contohnya, hai teman, mengendarai mobil Anda, bisakah Anda mengendarai mobilmu ke ruang bawah tanah? Nah, ini merupakan perintah yang santai dan bersahabat. Oke, next. Oke, selanjutnya ada varietas standar dan non-standar. Nah, varietas standar adalah varietas bahasa yang diberikan status legal atau kuasi legal. Ciri-ciri varietas standar yaitu seperti digunakan di media, pendidikan, dan tujuan resmi. Memiliki kamus, tata bahasa, dan sistem pelafalan yang tersedia. Atau dikenali dan diakui secara luas. Nah, contoh varietas standar adalah bahasa Indonesia yang digunakan di Indonesia, atau bahasa Inggris yang digunakan di Amerika Serikat dan Inggris, dan sebagainya. Di sisi lain, adapun varietas non standar tidak diberikan status hukum atau umumnya tidak memiliki referensi yang tersedia. Contohnya varietas non standar adalah dialek lokal yang digunakan di daerah-daerah tertentu. Berikutnya ada varietas asli dan non asli. Varietas asli adalah varietas bahasa yang diakui oleh pembicara sejak anak-anak dalam pengaturan alami dan sosial pertama. Contohnya seperti varietas asli adalah bahasa Inggris yang digunakan oleh orang-orang yang lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat atau Inggris. Nah, contoh lainnya yaitu seperti saya kan orang Sumbawa, berarti varietas bahasa asli saya yaitu bahasa Sumbawa. Yang pertama kali saya pelajari atau bahasa ibu saya yaitu bahasa Sumbawa. Nah, seperti itu. Adapun varietas non asli adalah varietas bahasa yang dipelajari oleh pembicara atau pengaturan formal seperti sekolah dan pelajar setelah anak-anak memperoleh bahasa pertamanya. Nah, setelah saya memperoleh bahasa pertama saya tadi, ketika saya mulai masuk sekolah, maka saya mulai mempelajari bahasa kedua saya. Seperti sekarang saya kan berkuliah pendidikan bahasa Inggris, berarti saya sedang mempelajari bahasa Inggris. Jadi bahasa kedua saya yaitu bahasa Inggris, atau bahasa Inggris merupakan bahasa kedua setelah bahasa ibu.
Mungkin oke, maybe that's all for me. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.